Festival of Twenties, sebuah festival di mana suara bertemu, cerita terhubung, dan pelajaran dibagikan. Tempat berkumpul untuk kamu yang sedang mencari arah, agar kamu pulang dengan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Halo, jadi selama 15 menit ini gue akan membagi dalam 3 fase. Past, present, and future. Di pastnya kita akan kembali ke tahun 1930. Ada seorang dokter syaraf di London Utara. Jenengnya aku lali, kalau nggak salah itu namanya John Bowlby. John Bowlby ini mempunyai suatu agenda untuk membuktikan bahwa ikatan antara anak dan orang tua itu sangat penting sekali sampai akhir kita mati nanti. Jadi dia punya eksperimen, ada anak monyet yang dipisahin sama ibunya. Ya kan, udah dipisahin sama ibunya, dimasukin kandang pula ya kan. Kemudian ditaruh boneka monyet. Nah, meskipun si boneka monyetnya ini tidak memberikan susu untuk si anaknya, tapi si anak monyet ini akan selalu ke ibu monyet ini just because she wanted to feel safe. Nah, dari situ kita bisa ambil bahwa yang namanya bare minimum itu sudah ada dari dulu, even di otak binatang. Jadi kalau kamu ya suka dijelek-jeleki oleh temen kamu. Ih kenapa sih kamu tuh suka sama dia padahal dia tuh cuma nawarin kecap pas kamu makan bakso. Gak boleh gitu karena ada yang terjadi di masa kecilnya dia. Kita tarik dari agendanya itu ke kehidupan aku. Jadi aku itu bertumbuh di keluarga yang biasa-biasa saja. Yang normal, ada bapak, ibu, dan aku dulu ya, belum aku ceritain adik-adikku. Itu aku baru menyadari bahwa regular family that I have is a dysfunctional family ketika gue udah ngobrol sama terapis gue. Karena gue udah punya duit buat ke psikolog ya teman-teman ya. Kenapa? Karena gue baru sadar bahwa di keluarga teman-teman gue yang namanya berpelukan itu adalah hal yang normal. Emang iya lu tuh kalau misalnya abis UAS gitu terus lu deg-degan lu bisa minta peluk sama bapak lo? Iya. Lo enggak Sar? Enggak. Oh bisa gitu ya sosok bapak itu. Oh lo kalau misalnya mendapatkan achievement di sekolah lo itu, lo dapat sebuah kalimat kayak I'm so proud of you kakak. Congratulations for making it to your ranking 3, ranking 4, ranking 5. Not even ranking 1 ya. Ranking 3, ranking 12. Congratulations kamu sekarang naik kelas. Oh bisa kayak gitu ya ternyata ya. Aku baru nyadari itu ketika aku sudah dewasa. Nah waktu aku kecil itu kebetulan sekali ya teman-teman ya. Ibu bapakku itu bukan orang tua yang sangat I'm so proud of you, I love you. Apa kabar hari ini? Tadi di sekolah tuh ngapain? Apa segala-segala macam. I thought it's normal. Ternyata itu enggak. Di umur aku 3 tahun adikku lahir. Laki-laki. Kok tahu kalau laki-laki lahir di keluarga Batak jadinya apa sayang? Raja ya teman-teman ya. Jadi aku tersingkir lagi nih anak pertama perempuan Batak ini loh. Ya tersingkir lagi lah aku. Jadi aku di umur yang muda itu sudah belajar gimana caranya menerjemahkan apapun yang dilakukan oleh orang tuaku itu bahwa semua yang mereka lakukan adalah cinta. Padahal mereka pun juga belum tentu melakukan hal tersebut secara sengaja untuk menunjukkan cintanya. Kamu kalau misalnya sekarang itu bilang cinta itu tidak harus diperlihatkan. Tak tempeleng ya, das mulur. Cinta itu harus ditunjukkan. At least kalau tidak ditunjukkan pun kamu harus berkomunikasi atau berada di posisi di mana bahasa cintamu itu dimengerti oleh pasanganmu kelak. Nah itu aku gak ngerti tuh. Jadi aku di umurku yang kecil itu aku masih menerka-nerka. Ibu bapakku ini cinta gak ya sama aku ya? Gitu ya. Kemudian kita beralih long story short ke aku remaja. Di remaja
dengan keluarga yang seperti itu, ibu bapakku mendapatkan berkat dari Tuhan berupa cobaan. Cobaannya seperti apa nih Kakak Sarania? Cobaannya itu berupa mereka difitnah oleh keluarga sendiri sehingga mereka menjadi narapidana ya teman-teman ya. Tepuk tangan dulu. Jadi aku ini adalah anak dari keluarga yang bangkrut gitu. Jadi selama 1 tahun atau lebih kalau nggak salah, ibu bapakku itu berada di salah satu provinsi terpencil di Indonesia yang kasus korupsinya paling tinggi saat itu. You can Google it. Jadi mereka itu menghabiskan waktu di tahanan. Sementara aku sendiri di Jakarta bersama adekku yang kecil. Nah gimana caranya aku merasakan cinta dari ibu bapakku ketika ibu bapakku lagi berkutat dengan kasus pidana ya. Dan aku gak mau adekku merasakan hal yang sama dengan aku. Jadi aku merawat dia seperti sebagaimana aku ingin dirawat oleh orang tuaku. Nah dari situlah baru coping mechanism aku yang pertama itu lahir ketika aku masih kecil, yaitu I will always take care of people more than I am allowed to take care of myself. Mengerti teman-teman? Jadi aku lebih suka merawat orang-orang di sekitarku daripada merawat diri aku sendiri. Nah itu udah dijadikan satu benang merah ya. Sudahlah kasih sayangnya agak berkurang. Yang kedua kamu sudah diberikan tanggung jawab. Bagaimana hasilnya nanti ya ketika dia sudah bertumbuh dewasa ya? Kita akan lanjut ke era dewasa muda. Di mana aku sudah mengenal yang namanya cinta, kasih sayang, apalagi ya, nafsu ya, nafsu terhadap benda mati yang bisa bergerak itu ya. Kemudian pacar pertama, I would say my very first adult relationship, sayangnya toksik. Ya iyalah, gak mungkin di background anak seperti aku itu mendapatkan contoh hubungan dewasa yang pertama itu baik-baik saja. Enggak, pasti berantakan, pasti berlubang di mana-mana. Nyiksa banget ya teman-teman. Kebetulan kasusku waktu itu adalah, sampai sekarang sebenarnya adalah beda agama. Iya, shout out untuk beda agama. Oh my God, congrats and good luck. Dan waktu itu tuh aku berpacaran itu agak lama ya, agak sekitar kalau spesifik banget gue takut ditaruh di sosial media, jadi I would say antara 5 sampai 8 tahun ya, lo tebak lah itu berapa lama. Jadi itu cukup lama dan adalah kecegilanku ini ke-trigger. Karena kan aku punya bekal dari masa kecilku ini, aku di-abandon kan. Dari bahasaku sebagai anak kecil, aku di-abandon oleh orang tuaku. Aku tidak akan mendapatkan kasih sayang lagi kalau aku tidak berusaha. Ini adalah pacar pertamaku. Jadi saatnya aku menunjukkan siapa asliku, bahwa aku mencintainya dengan seumur hidupku. One day, it's so crazy. One day, kan ada ya kalau misalnya pacaran anak-anak kecil gitu ya Beb, tiba-tiba si pihak laki-lakinya teh mau main futsal nih ya. Mau main futsal, mau main judi, apalah terserah, namanya laki-laki gitu, terserah dia lah ya. Terus aku merasa kayak, kemana orang ini ya, nggak sayang lagi rupanya dia sama aku ya. Cemana ini, kok nggak dibales iniku. Bukan WhatsApp dulu, BBM. Kok nggak dibales BlackBerry Messengerku ini ya, padahal sudah kutaruh namanya di status BBM itu ya. Aduh cemananya ini Tuhan, Tuhan tolong, sakit kali hatiku. Tapi waktu itu bener-bener rasanya sakit banget kalau dia nggak bales message aku. Yang aku lakukan adalah, aku bilang ke temanku, bilang ke mantanku itu kalau aku sakit, aku ada di opname. Kok ketawa? Aku di opname. Gimana caranya supaya aku bisa mendapatkan tanganku di infus Pinterest? Karena kalau di Google terlalu obvious ya. Jadi aku cari tangan di infus, aku taruh, aku send ke teman-teman aku. Terus teman aku menyampaikan ke mantan pacar aku yang mukanya kayak bibit anggrek gitu. Terus so sad. Abis itu dia bingung dong, loh kok kamu kemana selama 3 hari ini kayak gitu. Aku sakit.
kamu tahu nggak aku tuh dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita. Di kamar segini, spesifik banget. Aku ingin dia merasakan sakit hati. Aku rasakan karena aku ditinggal main futsal. Pokoknya aku tuh gini-gini. Terus dia bilang, sebagaimana manusia normal berpikir seharusnya adalah kebingungan melanda dari ujung jempol sampai ujung kepala. Kok kamu gak bilang ke aku? Kenapa kamu gak nanya? Nah, akal sehat tidak ditemukan. Tidak ada. Yang penting aku ingin tahu kalau aku tuh sakit banget kalau kamu main futsal. Tapi kamu gak ngabarin aku, kenapa? Hah? Kamu udah gak cinta lagi sama aku? Hah? Ada siapa di main futsal itu? Hah? Pokoknya itu berjalanlah bertahun-tahun namanya. Siapa pula yang tidak betah? Siapa pula orang yang mau stay dengan kecegilan yang merajalela itu. Terus sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang kecegilan gue, lu kan semua pada bayar 100 ribu, 200 ribu gini ya. It's not gonna be worth it karena itu crazy banget. Jadi mendingan kita move on ke fase selanjutnya, yaitu dimana sudah agak dewasa. Ini adalah dimana aku berumur 22, 23, 24, 25. Seru banget. Seru banget di era adik-adik sekalian. Asumsi aku 20-an ya, karena kan festival 20 nih, bukan festival 35 ya teman-teman ya. Di festival 20 itu adalah saatnya di mana kalian benar-benar otodidak. Makanya kalau kau mendapatkan perkataan dari teman kau, ih kenapa sih lo tuh mau aja yang kayak gitu, mukanya kan kayak ember gitu. Diam kau. Karena ternyata cinta itu buta. Yang bisa melihat itu adalah orang yang sedang tidak jatuh cinta. Ini based on science. Correct me if I'm wrong ya, dokter-dokter yang ini. Cuma ada satu hal yang aku baca. Ketika kita lagi jatuh cinta, ada bagian otak yang tidak aktif. Namanya amigdala. Amigdala itu adalah bagian otak yang bertanggung jawab terhadap rasa takut. Ketika kau melihat sosok yang tampan di luar sana, kamu merasa kamu akan menjadi my future husband. Tanpa memikirkan rasa ketakutan itu akan terjadi seperti apa. Itu bagian otak yang pertama. Bagian otak yang kedua apa say? Yang namanya frontal cortex. Diulang apa? Bagus. Frontal cortex ini adalah bagian otak yang bertanggung jawab terhadap logika. Jadi ketika kita jatuh cinta, benar apa kata Agnes Monica? Tidak ada logikanya. Karena kau benar-benar bodoh kali kau. Dongo kali kau. Tapi aku tidak pernah menyesali apa yang aku alami di era 20-an itu. Karena it was very rough. It was very hard. Sampai dimana aku kalau ketemu sama orang-orang yang kenal dengan, let's say kenal dengan mantan gue. Atau kenal gue dengan yang kayak, masa sih lupa siapa ya gitu. Karena itu sangat traumatis ya Beb ya. Adalah dimana aku menjadi selingkuhan lalu aku bangga. Shout out. Tunggu karma ya. Karena temanku bilang begini, lu tuh nyadar gak sih kalau lu tuh cuma jadiin second option kalau pacarnya lagi keluar kota doang? At least he choose me. Who choose you? Your dad? Where is your dad? Your mom? Where is your mom? At least someone choose me. It's a big deal for me, darling. Karena ketika aku dipilih oleh orang tersebutnya, rasanya seperti ada di luar angkasa. Rasanya seperti, siapa perempuan yang menjadi pacar kamu dengan status resmi itu, Kalau dia itu terbaik buat kamu, aku kan juga tidak akan dipilih. Jadi ya might as well, dia bukan satu-satunya yang terbaik buat kamu kan sayang, gitu. Cabe. Tapi itu aku bener bangga kali loh dengan apa yang aku lakukan itu ya. Kita pindah lagi ya, kita sudah agak menua, which is quarter life crisis. 25, 26, 27, aduh Tuhan Yesus Allah Bapa yang kudus. Ketika aku sudah mendapatkan bekal dari masa laluku, yaitu hubungan-hubungan yang kesian banget jujur. Dan ketika aku mendapatkan yang baik, green forest, bukan green flag lagi ya. Ini adalah reboisasi.
Reboisasi, ada sosok laki-laki reboisasi ini. Dia datang dengan niat baik yang ingin menyiram bunga yang sudah mati di dalam tubuhku. Aku kebingungan. Kamu kenapa begitu baik, ah? Apa yang kamu inginkan dariku, Kakanda? Sebut. Itu tuh ada ya, Beb. Saking hijaunya orang ini. Sampai dia bilang ke salah satu anggota keluargaku, tolonglah jangan direkam lah, ini malu kali loh. Aku lupa ini ya, aduh anjing, oversharing aku ini. Dia bilang lah sama anggota keluargaku itu, kenapa ya Sarah itu tuh susah kali ditebus. Padahal belum pacaran waktu itu, belum pacaran. Terus si sepupuku itu bilang, memang itu adalah tugasmu Bang, ini adalah tugas negaramu sayang, untuk at least menyadari kalau Sarah itu pantas untuk disayang, ya. Kasih sayang itu tidak selalu kita harus perjuangkan dengan berdarah-darah. Ada kok orang yang secara sukarela, aku ingin mencintaimu Sarah Tobing. Bohong. Tapi itu bener loh. Aku tuh tidak menemukan rasa familiar itu ke Green Forest Guy ini. Sehingga aku akan melihat dia sebagai ancaman. Sebagai kayak, aduh apa ya ini mau ngapain ya, mau ngapain ya. Jadi karena aku tidak terbiasa menerima rasa sayang. Jadi ketika rasa sayang itu diberikan secara cuma-cuma ya deh. Sama kayak kau beli televisi. Belilah kau televisi kan. SPG-nya bilang, Kak beli TV gratis motor. Bingung nggak? Bingung dong saya, sama aku juga bingung kayak gitu, dan aku tuh nggak ada rasa ingin terlihat rapuh, karena dari dulu dari kecil itu aku adalah tiang penyangga keluargaku ya, aku tidak boleh lembek dan bengkok sedikit pun, aku tidak boleh. Jadi instead of asking the intention dari Green Forest Guy itu kan, aku kan bisa aja kan bilang, Bang apa intensimu ke aku Bang? Aku gak ngerti ini karena kau ini, kau itu adalah jawaban dari doa ibuku Bang. Tapi aku gak ngerti apa maumu. Bisa aja aku ngomong kayak gitu ya kan. Kalau dia mengerti dia akan menjelaskan dengan bahasa ibu yang baik dan benar. Tapi aku lari kawan. Aku ketua, gak boleh kayak gitu ya. Kalau kau itu merasa, aduh sakit. Kalau kau merasa ada yang ingin dipertanyakan, pertanyakanlah sekarang, jangan kau mikirin gengsi, ego, followers, engagement, awareness, apapun itu. Kalau kau ingin bertanya, bertanyalah. Kalau pasangan atau calon pasanganmu itu adalah orang dengan komunikasinya yang baik, dia akan menjelaskannya dengan bahasa yang bisa kau mengerti. Karena kan ada nih ya, Green Forest Guy, namun sayang rasa komunikasinya itu tidak sejalan dengan komunikasinya kita, karena I believe setiap orang yang ada di sini meskipun kita menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar, tapi bahasa emosi kita tuh berbeda, dan bahasa emosi itu harus dipelajari sampai kita meninggal nanti ketua. Gak bisa kau tiba-tiba, oh aku tahu kali orang itu kalau misalnya begini, nggak bisa. Tiba-tiba hari Kamis dia pengen nggak ngerti, nggak ada persiapan kau langsung mencatat kalau oh tidak bisa diperjuangkan lagi kita ini. Padahal menurutku ada beberapa hal yang memang harus dipertanyakan dulu, intensinya apa, kau itu kenapa, gini kenapa, dan kita pun yang ditanyakan nggak usah sok cantik. Enggak kok nggak apa-apa. Enggak Bang, janganlah Bang, jangan sekarang gitu. Karena aku pun seperti itu, kalau ada orang yang bertanya, what's wrong with you? I'm fine thank you, and you how are you? Gitu, I'm fine, I'm always fine. Itu bukan pujian ya teman-teman, itu adalah teguran. Kalau kau tidak bisa rapuh. Ini ada satu kutipan dari Dr. Trillian namanya. Dia ini adalah profesor otak di Universitas Dallas di Texas. Dia bilang kalau kau tidak bisa mengkomunikasikan apa yang kau rasa, kau tidak bisa rapuh atau vulnerable. Kalau kau tidak bisa menjadi vulnerable to each other, you cannot be intimate. Padahal di mataku ya, correct me if I'm wrong teman-teman ya, di mataku untuk berada di sebuah hubungan romantis
harus intimate, harus bukan maksudku harus kayak intimate itu harus intim yang ada di otakmu sekalian. Nggak gitu maksudku. Intimate di sini adalah kayak kalau aku lagi capek, aku bisa bilang aku lagi capek. Kalau aku lagi bosen, aku bisa bilang aku lagi bosen. Kalau ada hal yang aku nggak suka dari beliau ini, tanpa rasa takut aku bilang, bang janganlah kayak gitu bang. Janganlah kau suka naruh handuk basah di atas tempat tidur. Nggak kayak gitulah bang caranya. Aku akan bisa berbicara dengan dia tanpa ada rasa takut. Kalau suatu saat nanti aku akan kehilangan dia. Gitu ya. Jadi kalau kau tidak bisa vulnerable, kau tidak bisa rapuh, kau tidak bisa masih ada ganjel di hatimu, kau tidak bisa mempersilahkan si Green Forest itu datang. Yang kau persilahkan nanti adalah, tebak apa? Orang-orang yang tidak sebenarnya ada buat kau. Kalau bahasa sekarang itu adalah unavailable person. Semakin tidak kelihatan suka, semakin kau kejar ya kan. Karena apa kak? Aku penasaran kali loh sama dia itu. Cemananya kok aku kayak begini, kok dia nggak ngasih nggak ngasih emoji petasan di Instastory. Kok kenapa itu ya? Ya karena dia malas sama kau lah. Nggak semua hal yang tidak terjadi itu harus kau overanalyze. Kalau dia tidak ada ya udahlah, nggak usah kayak jangan-jangan dia memang kayak gitu. Jangan-jangan kalau misalnya memang seperti itu kejadiannya, ya dia akan ngomong ke kau. Gitu ya. Ini adalah aku di present sekarang dengan masa laluku yang agak berantakan nih teman-temannya. Muntah kuning, bisul, pilek, DBD semuanya ada. Aku nggak bisa menceritakan satu-satu di sini karena sangat triggering. Di present yang sekarang itu, di umurku yang umur sebentar lagi 32, satu hal yang aku mau bilang ke my 20s friends adalah enjoy it while it lasts. Nikmati semua patah hati, nikmati semua yang gagal, nikmati semua cengan-cengan teman-teman lo, nikmati semua kata-kata bohong, dusta itu, karena ketika kamu dewasa, kamu itu semakin pintar, dan ketika kamu sudah pintar, your life is getting boring. Kayak aku sekarang. Oh, aku sudah tahu lah dia mau ngapain kayak gitu. Kasihlah kalau aku ada aku kasih, kalau aku nggak ada ya aku bilang nggak ada bang, udah habis. Kayak gitu. Jadi nikmati saja. Sebenarnya subjek aku ngobrol di jam berapa sekarang? Jam sore ini adalah heartbreak dan segala macam yang berkutat di sekelilingnya. Yang bisa aku jelaskan itu tadi, enjoy it while it lasts. Karena setiap luka yang kamu dapat hari ini itu akan menjadi the blueprint yang bisa kamu terapkan ke ke hubungan-hubungan selanjutnya. Dan aku tadi dengar apa kata Feby, dia bilang bahwa orang selanjutnya itu tidak pernah bertanggung jawab terhadap trauma yang kamu hadapi, yang kamu punya. Jadi trauma itu kayak sempak lah. Cuma kau lah yang harus mengurusnya, mencucinya, menjemurnya, menggantungnya di lemari, pakai lagi. Jangan kau bilang, cucikanlah ini. Nggak bisa lah, orang dia baru dateng kok. Nggak boleh kayak gitu ya. Nah sekarang kita berlanjut ke fase selanjutnya, yaitu future. Harapan aku dengan adanya festival yang seperti ini, it's very good. Karena kita bisa merasa, oh ternyata gue gak bego sendirian ya bos. Ternyata ada yang lebih tolol daripada gue. Thank you for the applause, I know. I know. Kita merasa jadi, oh itu common untuk seperti itu. Nah kalau kau sudah merasa itu common, sama kayak ngelihat orang pilek lah. Udah tahu caranya gimana ketika lagi pilek itu, bukannya kayak, enggak aku gak bindeng kok. Enggak dong, harus langsung diomongi. Apapun yang menjadi apa jenenge iki loh, menjadi akar pahit. Akar pahitmu itu diomongin entah sama profesional atau sama diri kamu sendiri. Jangan pernah menjadikan alasan aku ini trauma gara-gara siapa aku harus ngomong ke dia. Alah, kalau kau digigit tawon, benjol inimu, apamu ini, lenganmu ini, gak kau kejar kan si tawon itu boy? Gak, aku ini lagi makan ini rambutan di sini, kenapa kau entup?
Enggak gitu kan. Jadi kau memang harus, oh memang dia orang seperti itu. Just because they hurt us, it doesn't mean itu kesalahan kita gitu ya. Udah ya? Udah ya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya. Thank you very much. Gimik. Thank you.